dulu ada kolam lingkaran. Nah itu dimana si master plate dulu setelah engrave itu didinginkan di kolam. Pecinta sejarah pasti sangat puas seharian untuk belajar sejarah Indonesia yang ada di Lokananta. Kalau Solo sendiri terkenal dengan keroncong dan campur sarinya iya. ya. Enggak. Bukan piringan hitam, Bukan piringan hitam tapi reels 8 mm. Jadi pita. oh pita yang diputar Pita. itu Ini ya. sebelum jadi piringan hitam. Oh. Kembali lagi bersama saya Astrid Widayani di AW Dolan Solo. Nah kali ini saya ingin ngajak teman-teman sahabat AW semua untuk mampir ke Solo di suatu tempat yang baru direvitalisasi. Pasti sudah tidak asing ya dengan lagu karya Gesang Bengawan Solo yang mengantarkan kota Solo sampai ke mancanegara. Nah tidak hanya Gesang atau seniman-seniman yang sudah ada sejak dulu seperti Waljina dan lain-lain dari kota Solo. Ternyata ada satu tempat di sini yang baru direvitalisasi yaitu Lokananta, merupakan tempat rekaman yang bersejarah di Indonesia. Kenapa bisa bersejarah? Karena semenjak dulu Indonesia merdeka, lagu Indonesia Raya bahkan direkam di sini. Naskah untuk proklamasi Republik Indonesia dari Insinyur Soekarno juga ada di sini. Saya penasaran, pengen tahu seperti apa arsip-arsip musik Indonesia dan sejarah permusikan di Indonesia di balik Lokananta. Ikuti perjalanan saya di AW Dolan Solo kali ini. Karena masih dalam proses revitalisasi, maka belum semua titik yang ada di Lokananta ini sudah dibuka. Tapi ada sebuah bangunan berisi galeri yang konon katanya sudah bisa dikunjungi teman-teman turis dan siapapun yang mampir ke Lokananta. Aku mau tanya-tanya langsung ke project manajernya Lokananta. Kebetulan sudah janjian nih sama Mas AA. Apa kabar? Ini AW Dolan Solo ngajain sahabat AW, penonton semuanya untuk bisa jalan-jalan mampir. Seperti apa sih proses revitalisasi Lokananta? Sudah sejauh mana? Dan pengen mampir ke museumnya Mas ini. Silahkan. Ya, yuk. Kalau untuk pengunjung, yang pertama kali dilakukan adalah reservasi dulu, registrasi. Oke, jadi jangan lupa reservasi dulu ya kalau mau ke sini. Oke. Monggo. Reservasi dulu. Ini reservasinya online atau? Kalau untuk reservasi bisa langsung datang ke sini. Online dulu, itu ada di link Instagram, di bio Instagram. Oke. Kalau nanti mau datang langsung ke sini juga bisa, itu jadi ada walk-in reservasi, tapi kuotanya kan karena reservasi kan biasanya cenderung karena kuota kita masih sedikit. Oh, jadi terbatas ya setiap kunjungan ya. Sampai terbatas. Berapa orang gitu per kunjungan? Untuk per sesinya kita 20 orang. Satu sesi berapa lama? Satu sesi 2 jam. 2 jam ya. 2 jam. Oke, jadi memang terbatas teman-teman. Jangan lupa reservasi dulu ya, diusahakan kalau bisa. Takutnya nanti ada rombongan gitu ya tiba-tiba datang ke sini ya. Sama banyak yang juga udah datang tapi ternyata terbatas. Penuh. Gitu. Jadi reservasi dulu di link bio-nya Instagram Lokananta Blog. Oke, terus ini ada tempat locker. Berarti nggak boleh bawa barang ya kalau di sini ya. Jadi kalau di sini karena banyak barang kecil-kecil juga, ada buku juga. Ya preventif kita kan semua barang selain handphone dan dompet bisa dititipkan, termasuk kamera profesional juga. Jadi pengunjung boleh diperbolehkan untuk bebas berfoto-foto, bebas bawa HP boleh berarti ya? Boleh ya. Bikin konten itu kan biasanya banyak teman-teman muda yang itu di sini bikin konten gitu. Tapi untuk barang-barang lain, selain handphone dan dompet harus dititipkan terlebih dahulu. Oke, aku registrasi dulu ya biar ngikutin alurnya nih mau masuk. Ya, sebelum masuk kita dikasih gelang seperti ini sebagai tiket ya. Iya, tanda masuknya. Tanda masuknya. Udah sah nih, yuk. Kita ke arah mana nih Mas? Aku ikut Mas AA nih. Ruangan pertama, jadi masuk dari kiri, ruangan pertama adalah ruangan lini masa. Lini masa. Ini ruangan ini isinya adalah sejarah Lokananta dari awal berdiri sampai sekarang.
Ya. Dan ada fakta nih Mas, saya sempat baca sejarahnya bahwa dulu Radio Republik Indonesia sebagai salah satu pusat penyiaran ya di Indonesia itu wajib mengirimkan lagu ya di masing-masing daerah ya. Dan arsipnya di sini ya. Termasuk mengirimkan siaran mereka. Jadi siaran mereka direkam, didistribusikan. Nah, yang mencetak rekaman-rekaman untuk didistribusikan itu adalah pabrik piringan hitam di Lokananta. Oke, itu sejak tahun itu 1950-an ya. 1950-an. Setelah merdeka. Iya. Wah, bisa dilihat ya nanti. Wah, luar biasa. Foto-fotonya juga masih lengkap. Nah, diresmikan di tahun 56. Dibuat oleh Ermaladi. Dan zaman dulu masih menggunakan piringan hitam ya. Iya, bahkan waktu itu materialnya juga bukan material yang baru juga. Formatnya masih lama, lupa apa itu. Ada semua ya alatnya di sini ya? Ya, dulu ada untuk pencetakannya. Sebagian ya, gambarannya seperti ini sisa-sisa yang sekarang bisa. Kalau di museum ini ada ini yang bisa digunakan untuk contoh suaranya gini? Atau ya, ini kita kebetulan dengerin yang Capung Manjus. Oke. Ini jadi sebelum nama Lokananta, nama yang lama itu Indra Fox atau Indra Voice, Indonesia Raya Voice. Indonesia Raya Voice. Fox itu bacanya voice ya. Dulu sebelum Lokananta namanya. Baru tahu ini fakta yang menarik nih. Nah, ruangan ini juga di awal Lokananta itu adalah tempat rekaman. Jadi ruangan ini yang sekarang kita berdiri ini adalah ruangan rekaman awal-awal Lokananta. Jadi ruangan ini sangat cocok untuk dijadikan cerita di mana Lokananta bermulai. Jadi kalau secara singkat memang perjalanan Lokananta ini ada sejarahnya ya di ruangan lini masa ini, seperti contohnya tadi kita lihat pertama kali bangunan ini atau Lokananta ini digunakan secara publik itu di tahun 1958, baru di tahun 1961 ini juga ada perubahan bentuk atau status dari Lokananta yang semula di bawahnya RRI dipisah menjadi perusahaan negara, dan bergulir seterusnya ya, sempat diminta dari Presiden Soekarno di tahun 1962 sebagai souvenir Asian Games, kemudian sempat juga untuk rekaman Indonesia Raya menuju pada waktu itu G30 SPKI ya. Di tahun 65 terus ada ini ya Mas A ya. Ini sudah mulai orkes bintang ya dari Bu Hazina. Orkes dari Bu Hazina tahun 67 dan ini ceritanya gimana Mas? Sudah mulai berubah dari piringan hitam gitu ya? Iya, ini di masa ini Lokananta mulai turun untuk piringan hitam karena era pembajakan itu kenceng. Terus jadi sejak zaman dulu industri musik itu tantangannya tentang pembajakan, authenticity ya, pembajakan ya. Terus di tahun 71 kaset pertama Lokananta beredar secara resmi dengan titulasi 001. Ini entit milik Bu Waljina. Dari mulai tahun itu Lokananta mulai memproduksi kaset. Itu juga dapat izin resmi untuk produksi kaset secara komersil. Saya ingat banget sih waktu saya kecil ya Mas A, itu kan latihan nari ya. Saya ikut ekstrakurikuler dan ikut di STSI dulu. Itu tari-tari itu lagunya masih kayak gini nih kasetnya. Oh iya, saya SD masih. Iya kan? Masih pakai kaset. Iya, masih pakai kaset. Terus yang menarik kalau teman-teman sering mendengarkan Indonesia Raya ya, lagu kebangsaan kita yang versi orkestra, itu juga direkam di sini di tahun 1962. Enggak ya? 66. Oh iya 66. Wah, udah hafal nih Mas Ani. Gitu, jadi memang luar biasa nih sejarahnya. Wah, saya kayak bener-bener flashback nih ya di ruangan ini. Kalau yang terbaru nih, 80-an kesini apa Mas yang menarik? Yang menarik adalah ya Lokananta mulai dialihkan dari mulai diambil ke PNRI, jadi percetakan. Nah, ini kan di tahun 2001 Lokananta digabungkan dari Lokananta disatuin ke PNRI. PNRI itu Percetakan Negara Republik Indonesia. Terus sempat agak meredup ya. Itu kira-kira kalau menurut Mas A kemarin sebelum direvitalisasi kenapa nih? Karena begitu cepatnya perkembangan industri musik dengan berbagai macam platform itu ya. Iya, banyak major label juga yang milik swasta pun, entah milik negara juga, pasti kan diserang oleh itu ya teknologi zaman sekarang ya. Jadi kalau segera tidak segera beradaptasi, ya pada akhirnya memang
penurunan, termasuk mungkin juga Lokananta. Iya. Jadi era digital mulai masuk Di tahun 2000-an. dan gitu mungkin karena PNRI juga yang sebelumnya percetakan harus mengelola sebuah record label besar. Beda ya Iya. platformnya, satunya audio biasanya lebih ke Ya satunya buku. kebudayaan kesenian, iya, satunya lebih ke cetak berita negara. berita negara. Ya. Lanjut ruangan budaya, ini masih ruangan lini masa. Oke, lini masa, tapi ini sudah banyak barang-barangnya ya. Jadi tiap barang itu punya cerita-cerita yang bisa dibaca di keterangan-keterangan. Ada satu kesamaan saya sama Mas AA nih ya, kita sama-sama suka musik. Jadi kalau masuk Lokananta mungkin aku akan menanyakan hal-hal yang di luar Lokananta mungkin kayaknya Mas ya. Misalnya nih ya, ini alat musik kan saat ini juga sudah mengarah ke digital. Iya. Terus dengan adanya museum seperti ini sebenarnya penting sekali untuk kita menghargai segala jenis bunyi-bunyian berasal dari instrumen apa. Mungkin Mas A bisa menjelaskan kira-kira instrumen apa yang di ruangan ini yang kira-kira perlu untuk masuk ke dalam jejak digital kita supaya nggak hilang gitu ya Mas ya. Kalau di sini ini yang jelas ya. Kita Gamelan. punya sekarang gamelan Jawa, rebab. Nanti juga ada ruang gamelan. Oh, ada ruang gamelan. Ada ruang gamelan Oke, juga. menarik. Mas, aku punya radionya ini loh di rumahnya Bapak. Oh iya. Masih. Masih bunyi. Masih. Ini tahun kuno memang udah. Iya. Ada apa beberapa lagi? alat keroncong juga. Dan mungkin representatifnya gamelan dan musik keroncong itu kan salah satu musik yang berpengaruh di Indonesia dan di Lokananta juga. Jadi Lokananta banyak merilis musik-musik seperti itu gitu. Jadi ini juga dipilih jadi salah satu representatif. Apa sih yang ada di Lokananta? Kalau Solo sendiri terkenal dengan keroncong dan campur sarinya. Iya. Ya. Waljina Gitu ya. ini juga. Ini bajunya Bu Waljina, kebayanya ya. Dikasih langsung. Wah, mudanya cantik sekali, tambah ini ya kelihatan ya, ada lukisannya loh. Sekarang masih cantik. Sekarang tetap iya, cantik. Ini kebaya yang sudah biasa digunakan Bu Waljina dulu. Terus ada apa lagi nih Mas? Ini mikrofon mahal sampai sekarang mahal gitu. Ini replika bintang radio. Oh, iya, aku ada punya beberapa. Aku punya beberapa tuh yang tari-tarian yang aku ceritain tadi. Ini foto-foto dari dulu kalau bikin sampul itu kan sekarang enak ya, digital gitu. Digital, gambar, iya, betul. AI. Kalau zaman dulu udah harus langsung foto. Langsung dandan dulu atau kalau nggak harus perform dulu. Itu salah satu mungkin banyak yang di sela-sela mereka perform juga itu. Betul. Iya. Dan kalau kita lihat di sini juga ada piala ya teman-teman, ini bintang radio. Iya. Kalau nggak salah sih sampai sekarang masih ada ya. Kalau bintang radio di RRI. Bintang radio, wah kurang masih. Jadi ajang untuk mencari bakat vokal terbaik di Indonesia. Ya itu tadi, tapi sayangnya kan sudah terlalu banyak juga audisi lain. Ya, tenggelam ya. Tenggelam bintang radionya padahal sejarahnya bikin. Kayaknya harus gitu deh. Tahun ini bikin bintang radio di Solo lagi. Iya. Oke. Nah, sebagai salah satu kreatif hub ya kalau boleh dibilang, Lokananta ini selain galeri apa sih yang dipersiapkan untuk kedepannya? Ini kita akan bikin juga ruang pertunjukan indoor. Ruang pertunjukan untuk 800. Yang kemarin buat festival itu ya gambarnya. Ada lagi? Kalau yang festival itu kan yang terbuka. Ada yang di dalam, yang VIP kemarin? Yang di dalam itu studio rekaman. Oh, studio rekaman. Nah, ini ada lagi? Ini iya, yang kemarin festival belum ada. Oke. Besok ada. Kita tunggu ya kayak apa. Terus kita lanjut lagi nih jalan-jalan ke ruang gamelan. Sekarang ruang gamelan. Siapa nih yang pernah main gamelan? Nah, pasti sudah nggak asing. Kalau yang belum pernah, pasti ini juga menarik banget ya untuk dikunjungi. Boleh dimainin nggak kalau di sini? Nggak boleh ya? Di sini nggak boleh. Hanya untuk dilihat ya. Gamelannya namanya Sri Kuncoro Mulyo. Ini saya juga mengajak untuk teman-teman muda lebih nguri-uri budaya Jawa. Kenapa? Karena selain kita juga sudah banyak pilihan untuk musik saat ini, yang pasti saya melihat banyak sekali di YouTube Mas sekarang. Itu yang main gamelan kebanyakan bule-bule Mas. Iya. Iya kan? Jadi jangan kalah dong sama ini ya,
warga asing yang mereka menghargai juga budaya kita. Masuk ini kita ke ruang diskografi. Jadi master rekaman Lokananta masih tersimpan rapi di sini ya. Iya, ini ruangan baru sebenarnya, diperbarui lagi dari ruang penyimpanan yang lama. Jadi nanti ini juga masih. Ini bentuknya piringan hitam. Enggak, ini bukan piringan hitam, tapi reels 8 mm. Jadi pita. Oh, pita yang diputar itu ini ya. sebelum jadi piringan hitam. Oke. Jadi master itu setelah selesai rekaman jadi reels ini. Piringan hitam itu untuk mempublikasikannya. Benar, dari reels ini digandakan jadi piringan hitam buat disebar. Tuh teman-teman ya. Jadi kalau yang anak sekarang apalagi ya Gen Z harus tahu nih. Kalau sekarang prosesnya tinggal klik, copy, paste ya udah. Selesai. Inilah yang dinamakan aset. Kalau sekarang kan namanya aset kan data. Inilah data yang dulu ada di Lokananta. Nah, ngomong soal sejarah musik Indonesia nih Mas, mungkin kita bisa berkaca dari budaya juga ya. Dulu awalnya musik itu digunakan untuk tradisi ya, untuk kegiatan-kegiatan seperti tarian atau mungkin upacara-upacara tertentu gitu. Sekarang udah mengarah ke pop culture nih ya. Hiburan gitu ya. Kalau menurut Mas A gimana nih yang dari sudut pandang pribadi boleh deh. Perjalanannya musik Indonesia ini sekarang tuh menuju ke tren mana nih? Hiburan sangat dan tapi yang penting kalau menurutku substansinya adalah si musik itu ya. Banyak musisi sekarang ya yang kadang mungkin banyak orang bilang bahwa bikin musik kok nggak oke gitu atau nggak bagus gitu ya. Kalau saya pribadi sih lebih ke ya ketika musik itu yang kamu bikin punya fungsi gitu. Nah kayak tadi kan Mbak Asri juga bilang soal dulu ada fungsi untuk keagamaan, sekarang fungsi hiburan ataupun banyak lagi kayak fungsi misalkan hiburan yang seperti apa sih gitu. Jadi selama itu punya fungsi, selama itu berperan, ya musik akan tetap ada. Dan kalau anak sekarang bilangnya relate gitu ya. Relate nggak sih gitu. Jadi makanya sekarang banyak juga musik. Kalau zaman kita dulu kan kayak lirik itu, maksudnya zaman kita muda ya, mungkin kalian yang nonton yang masih muda-muda. Saya masih muda. Maksudnya dulu ada masa di mana musik itu kayak lirik banget, yang penting dalam banget gitu ya. Terus sampai dan dulu dapat lirik kan cuma dari kaset ya. Ya makanya kalau sekarang tuh kayak yang penting beatsnya gitu ya Mas ya. Jadi kayak memang suatu musik memang menunjukkan kondisi budaya di suatu daerah. Kita sekarang kemana nih Mas? Ini ada Ruang Bengawan Solo. Wah, sudah terdengar nih dari suaranya Bengawan Solo. Yuk kita explore di Ruang Bengawan Solo. Jadi dalam industri musik ternyata ada prosesnya Mas A ya. Mulai dari recording, mixing, mastering, setelah selesai recording, mixing, mastering, lalu proses duplikasi. Nah tadi yang master tape yang kita lihat, master reels tadi ya. Yang di ruangan arsip itu digandain, di engrave, di vinyl lalu diduplikasi untuk didistribusikan. Oke, jadi semua proses ini sebenarnya kalau sekarang ada CD, ada bahkan yang digital itu ada masternya ya, semuanya. Iya, pasti semuanya. Tapi masternya masih dalam bentuk pita nggak kalau yang era digital sekarang? Kalau era digital sekarang pakai pita, anak-anak pasti udah repot tuh mereka. Ya. Iya. Kalau ini apa Mas, kolam? Nah, ini kolam ini punya cerita sebenarnya dulu. Gimana tuh sejarahnya? Jadi di taman tengah yang lapangan hijau itu dulu ada kolam lingkaran. Nah itu dimana si master plate dulu setelah engrave itu didinginkan di kolam. Oh, jadi untuk fungsi ada proses recordingnya, bukan juga. Untuk estetik aja ya? Iya. Oh, I see. Dulu ada kolam di tengah sini.
Kalau untuk pendinginan ya, pendinginkan. Dan satu master molding bisa untuk 1000 vinil. Master molding itu cetakannya. Iya. Luar biasa. Terus yang terakhir barulah si karya-karya ini didistribusikan. Seluruh tempat. Zaman dulu sih harus kirim mengirim ya. Iya. Masih kirim manual. Iya, itu aja masih ada bajakan, apalagi dengan kondisi sekarang nih. Iya. Perlu dikasih pesan nih ya untuk teman-teman untuk menjaga karya tetap orisinal gimana nih Mas? Tetap orisinal. Hargai karya orang aja lah, apalagi di era sekarang ya, kayak YouTube kita bisa ambil data terserah. Jadi memunculkan kesadaran pada diri bahwa kita harus menghormati karya dari orang lain, artis itu ya secara orisinal. Yang penggemar musik pasti bisa membandingkan ya musik yang berkualitas sama enggak. Mas A juga pasti udah tahu gitu ya rekaman yang kira-kira terbuat dari material apa. Soalnya beda banget sih Mas. Misalnya nih ya kita dengerin ada sound system yang seadanya sama sound system yang high class gitu ya. Pakai tube gitu ya, pakai tabung, pakai vinyl gitu ya. Di sini bisa nggak buat nyobain? Kalau dengerin karya-karya Lokananta yang zaman dulu itu nah mungkin nanti ke depan kita bisa pakai vinyl, tapi ini sementara memang masih pakai kaset ini kayaknya ya? Pakai kaset. Oke. Jadi bisa jadi teman-teman bisa nyobain untuk karya-karya di Lokananta menggunakan kaset. Nanti aku cobain deh. Tapi yang pasti tetap beda sih kalau bagiku ya. Karena musik itu karena dia komponen audio, luas ruangan, kemudian gelombang suara dan lain-lain itu sangat berpengaruh. Ini bagi kamu yang penggemar musik pasti tahu yang saya maksud lah. Terus ada fakta menarik juga nih teman-teman kalau berbicara audio, karena dulu zamannya belum ada YouTube, TV mungkin juga belum semua punya. Itu hobinya dengerin musik lewat radio atau suara wayang, kemudian sandiworo gitu. Ada di sini ya kayaknya ya. Ada rekaman, tapi mungkin rekaman. Saya kurang ingat ya yang apakah sandiwara. Boleh, boleh saya minta nanti yang nonton mungkin ada yang generasi sandiwara favoritnya apa, boleh ditulis di kolom komen ya. Beberapa waktu di Lokananta saya jadi kayak teringat masa kecil sama pengalaman saya waktu nari dulu deh Mas. Iya, kalau Mas A ada nggak Mas dulu kenangan waktu kecil? Kalau dulu inget waktu di sini. Aku masih, kalau di sininya, aku di sini kalau kecil nggak tumbuh mengenal Lokananta dengan baik, tapi kalau untuk radio terus siarannya ibuku dulu kalau dengerin sandiwara radio sama sandiwara juga ya? Iya, sandiwara radio terus RRI itu tadi suara closing siaran. Closing siaran itu nggak asing ya? Itu nggak asing. Oke, kita lanjut kemana nih Mas ruangannya? Ini ruangan galeri temporer. Jadi ruangan ini kebetulan baru ada pameran Lokananta Remastered. Jadi ini berkala, nanti diganti lagi. Beda-beda tema ya? Iya. Ini udah mulai kaset ya? Nah ini arsip-arsip Lokananta juga, kaset-kaset lama rilisan yang dikurasi oleh Mas Anggit dan Mas Bimbi juga dari Lokananta. Oh ini udah mulai konsepnya instalasi gitu ya? Dari bentuk. Siapa nih yang masih ngoleksi seperti ini nih? Banyak nggak di lemarinya? Kalau saya ngoleksinya CD Mas, banyak itu. Satu lemari itu masih banyak. CD sama kaset. Termasuk yang paling banyak CD audio file. Saya masih ngerasain sih beli band, kalau nggak salah Ceylon Seven masih ada ya kaset ya? Masih, kalau dulu masih. Iya kan? Iya kan? Saya masih inget sama Westlife, itu saya juga punya kasetnya. Ini yang kaset-kaset teman-teman sekarang, musisi-musisi Indonesia sekarang yang diproduksi oleh Lokananta. Oke. Banyak juga ya? Iya. Terus kalau ngomong-ngomong soal rekaman, kalau ada teman-teman musisi atau kita mau pengen recording di sini, ada ketentuannya nggak khusus untuk label tertentu atau maksudnya udah brandnya udah gede atau gimana? Enggak, semuanya punya semua hak bisa yang sama. Ya? Iya, semua bisa rekaman di Lokananta sekarang ya. Jadi
ya jangan sungkan aja untuk datang ke sini. Oke, tuh jadi udah bisa mampir ke Solo, diagendakan untuk rekaman di Lokananta nih ya. Tuh ada kartu ini ya untuk rekaman. Ini reels yang tadi. Ya. Panjang juga ya. Mas kalau dulu itu kan kalau sekarang kan bisa edit-edit ya. Berarti dulu kayak muter terus gitu ya? Dulu ngedit itu dipotong pitanya, dipotong, bener-bener disambungin. Iya. Dulu kayak gitu. Oh, itu menjawab pertanyaanku selama ini sih. Dan memang benar harus muter terus ya. Iya. Harus, makanya banyak yang bilang kan kalau orang-orang zaman dulu rekaman harus benar-benar clear latihan, gitu ya. Nah ini dari teman-teman band Melodies itu merespon karya-karya dari Lokananta jadi bentuk hip hop. Ada fun fact juga. Salah satu isi pidato kenegaraan Presiden Soekarno tahun 1959 ya. Ini juga di sini ada. Ya. Banyak sekali ya. Kalau teman-teman kesini pecinta sejarah pasti sangat puas seharian untuk belajar sejarah Indonesia yang ada di Lokananta. Ini dia nih. Ini ya Allah, aku mau pegang ini jadi ingat masa kecil. Ini dari Botol Smoker, Mbak Asit. Okay. Botol Smoker itu band elektronik Bandung. Nah biasanya kan kalau band yang mainin musik elektronik itu kan mainannya sama barang digital ya. Ini mereka eksperimen karena mereka berkolaborasi di Lokananta bareng teman-teman dari Lokananta Remaster. Ini bisa diputar gitu atau gimana? Bener. Nih. Jadi isinya boleh coba ya. Gamelannya Kinato Sabdo. Coba ya, boleh ya? Kaget. Kok bisa, Mas? Jadi ini sampling. Kalau digital itu kan bisa tuh 6 mix ya. Di mix lah. Ini secara analog. Jadi ada 6 kaset. Keren. Tapi dijadiin satu. Kita masuk ke salah satu bagian Lokananta kok, tapi catnya beda ya, merah ya nuansanya. Ada apa ini Mas nih? Ini Fajar Merah. Merah, makanya merah ya. Itu dia display juga untuk foto-foto beberapa instalasi juga. Ini dari Solo ya? Iya, artisnya Fajar Merah dari Solo. Anaknya Widi Tukul. Oh, oke. Ini musik kolaborasi dia dengan Natasiat juga. Keren. Applause. Wah, belum selesai aja udah bagus banget ya revitalisasinya, Mas. Wah, nggak sabar kalau udah penuh semua lengkap seperti apa. Datang lagi berarti besok. Iya, kayaknya akan ada episode selanjutnya nih, mengeksplor Lokananta setelah selesai revitalisasi. Boleh. Makasih Mas A udah ditemanin jalan-jalan dan ilmunya. Yang paling penting terima kasih nostalgianya. Karena saya jadi kayak flashback waktu masa kecil, pegang kaset dan lain sebagainya. Thank you Mas. Siap, sama-sama Mbak Astrid. Nah teman-teman jangan lupa ikutin terus Awi Dolan Solo untuk kunjungan saya ke kota Solo di beberapa tempat spot yang menarik di kota Solo. Jangan lupa like, komen, dan share videonya jika dirasa bermanfaat ya. Jadi jangan lupa juga subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.